Halo, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya pada mata kuliah Studio Desain Interior 4. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Misionorin dari kelas BCA di jurusan Desain Interior EDB Bali. Judul dari hasil perancangan ini ialah perancangan redesain kantor swasta PT Mandala Giri Karyatama yang berada di Gianyar, Bali. Pertama-tama, lokasi perancangan dari kantor. Alamat kantor berada di Jalan Paseka nomor 18, Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Kantor berada di pertengahan kota yang merupakan lokasi strategis. Kemudian tema dan konsep yang digunakan pada perancangan merupakan contemporary biophilic. Tema contemporary digunakan karena contemporary merupakan desain yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan dia fleksibel, mirip dengan tema modern tapi dia lebih fleksibel dan memiliki sifat minimal, open space, simple, dan memiliki kesan calming dan menenangkan. Kemudian untuk konsep biophilicnya, saya menggunakan konsep biofilik karena konsep biofilik sendiri bersifat connect ke alam, kemudian dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan, dan merupakan sifat dalam manusia yang memiliki koneksi dengan alam natural. Lalu desain kantor yang menggunakan desain biofilik memiliki fakta bahwa dapat meningkatkan produktivitas hingga 8%, kemudian kesehatan hingga 13%, dan meningkatkan kreativitas. Kemudian kantor yang dirancang seperti yang tadi saya bilang merupakan PT Mandala Giri Karyatama. PT Mandala Giri Karyatama sendiri bergerak di bidang jasa kontraktor. Kemudian saya akan menampilkan dana existing dari kantor. Pada kantor sendiri memiliki area yang cukup kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, area resepsionis, ruang meeting, dan ruang kerja dijadikan satu, yang dimana dapat membuat karyawan sendiri merasa cukup sesak karena tidak mendapatkan lahan yang cukup luas. Kemudian terdapat dua area ruang direktur dan dua ruang kamar mandi yang terletak di agak jauh di belakang. Kemudian di belakang area kantor terdapat area gudang dan di samping kiri terdapat area yang kosong yang dialihfungsikan sebagai toko. Namun area-area tersebut dapat digunakan pada perancangan redesign untuk membuat kantor menjadi lebih luas dan membuat karyawan lebih leluasa dalam bekerja. Kemudian saya menampilkan dana hasil redesign pada kantor. Pertama-tama terdapat penggunaan rem untuk memudahkan akses untuk klien maupun staf yang disabilitas. Kemudian begitu klien memasuki area resepsionis, mereka akan disambut oleh staf yang menjaga di daerah sana. Kemudian terdapat area ruang rapat yang dapat dimasuki oleh kedua sisi, yaitu maupun klien ataupun staf yang bekerja. Kemudian pada area belakang resepsionis terdapat ruang estimasi di mana staf dapat menghitung dan mengestimasi barang-barang yang keluar masuk dari gudang. Dari gudang terdapat toilet pria dan toilet wanita. Kedua toilet ini dapat diakses oleh klien maupun staf. Kemudian memasuki area ruang kerja, staf yang memasuki melewati pintu khusus staf akan masuk ke area ruang kerja dahulu. Kemudian apabila mereka ingin menaruh barang atau memasak sesuatu, mereka dapat memasuki area pantry dan area loker yang terdapat di belakang area kerja. Kemudian pada kantor terdapat ruang direktur untuk keuangan dan ruang direktur untuk teknik. Tak hanya itu, terdapat juga ruang kantor untuk ruang direktur utama dan ruang arsip. Apabila mereka ingin istirahat jam makan siang, mereka dapat menikmati makan siang mereka di area teras yang sudah disediakan. Area teras dibuat luas untuk dapat digunakan
secara luas dan bebas, dan staf dapat menikmati makan siang maupun jam istirahatnya dengan tenang dengan suasana yang adem. Kemudian pada area gudang sendiri terdapat dua macam gudang, yaitu gudang kotor dan gudang bersih. Kemudian saya akan menampilkan gambar tampaknya. Yang pertama terdapat tampak depan, yaitu tampak depan dari kantornya. Kemudian terdapat tampak samping, di mana terlihat akses masuk untuk ruang estimasi dan gudangnya. Kemudian terdapat tampak belakang dan tampak samping. Kemudian saya akan menampilkan potongan-potongan pada kantor. Potongan yang pertama memotong area ruang kantor direktur utama, ruang kerja, ruang meeting, dan ruang resepsionis. Pada area ini terlihat bagaimana penampilan dari setiap ruangannya. Contohnya pada ruang meeting yang menggunakan susunan besi gantung dan terdapat tanaman gantung di dalamnya. Kemudian terdapat potongan samping yang memotong toilet pria dan ruang resepsionis. Pada kantor ini menggunakan atap miring yang bersifat setengah skylight dan setengah menutupi. Penggunaan atap tersebut selain untuk membiarkan cahaya alami masuk, juga dapat memberi rasa lapang luas pada area kantor. Kemudian pada potongan yang ketiga terdapat potongan yang memotong area ruang direktur teknik dan ruang direktur keuangan. Kemudian potongan ini juga memotong area loker dan pantry, kemudian toilet wanita dan toilet pria, dan juga ruang estimasi. Kemudian potongan yang terakhir memotong area teras, kemudian ruang kerja, dan ruang direktur. Kemudian saya akan menampilkan rencana plafon, rencana dinding, dan rencana lantai pada kantor. Yang pertama pada rencana plafon sendiri, di area ruang resepsionis dan ruang estimasi menggunakan plafon kayu yang menggunakan materai kayu bengkirai dengan finishing varnish. Kemudian pada area toilet sendiri menggunakan atap yang berbentuk skylight. Kemudian pada area ruang meeting dan ruang kerja terdapat penggunaan kerangka besi yang menggunakan besi hollow dengan finishing cat hitam akrilik dengan ketebalan 10 cm. Kemudian pada ruang direktur utama, direktur keuangan, dan direktur teknik terdapat penggunaan kerangka bambu gantung yang menggunakan material bambu Jepang dengan finishing natural. Kemudian saya memperlihatkan detail plafon. Salah satunya merupakan plafon yang menggunakan besi hollow gantung. Terdapat pada detailnya bahwa ketebalan yang digunakan pada besi hollow tersebut merupakan tebal 10 cm. Kemudian terdapat detail plafon kedua yang menggunakan material kayu bengkirai yang digunakan pada ruang resepsionis dan ruang estimasi. Kemudian pada rencana dinding, terdapat 11 jenis dinding yang digunakan. Contohnya pada ruang resepsionis yang menggunakan kode 2D9 yang berarti menggunakan kayu mahoni dengan finishing varnish. Kemudian contoh selanjutnya adalah ruang direktur utama yang terdapat penggunaan 3 kode. Yang pertama adalah D7 yang merupakan cat dinding interior dengan kode NPOW 1085P dengan nama Violet Whisper. Kemudian D10 yaitu kayu pinus dengan finishing varnish, dan yang terakhir susunan bambu dengan finishing natural. Kemudian terdapat detail dinding yang pertama dengan tampaknya. Yang pertama terlihat pada sampingnya bahwa terdapat penggunaan cat dinding interior dengan susunan kayu bambu Jepang di bawahnya. Kemudian yang
kedua terdapat detail dinding dari dinding batu bata. Yang kemudian terdapat rencana lantai. Pada rencana lantai sendiri terdapat 3 jenis lantai yang digunakan. Yang pertama merupakan parket kayu laminasi walnut dengan ukuran 125 x 20 x 8 cm. Yang kedua terdapat keramik lantai platinum, yaitu platinum Panama dengan ukuran 80 x 80 dengan warna abu-abu. Dan yang terakhir terdapat penggunaan keramik Roman Ceramics dengan nama De Guidonia Dark dengan ukuran 30 x 80 x 30 dengan ciri-ciri Golbe. Selanjutnya saya akan menampilkan detail lantainya. Yang pertama terdapat detail lantai dari parket kayu yang menggunakan pemasangan sambungan tong and groove dan direkatkan dengan lem kayu. Kemudian, pada rencana kusen terdapat penggunaan 6 jenis pintu dengan 8 jenis kaca. Contohnya pada ruang meeting yang memiliki kode J1, yaitu penggunaan jendela pivot dengan material kayu merbau dan kaca tempered dengan finishing varnish. Kemudian untuk contoh pada pintunya terdapat pintu untuk memasuki area resepsionis yang menggunakan kode P4, yaitu pintu swing dengan penggunaan material kayu solid merbau dan kaca tempered berukuran dengan ketebalan 10 mm dengan finishing natural. Berikut saya memperlihatkan salah satu detail dari kusen yang digunakan. Yang pertama terdapat P1, yaitu pintu pocket yang digunakan untuk memasuki area ruang meeting. Pintu pocket ini menggunakan material kayu solid jati dengan finishing cat akrilik. Kemudian untuk contoh jendelanya, terdapat jendela pivot dengan kode J1 yang menggunakan material kusen merbau, kaca tempered dengan tebal 10 mm dengan finishing varnish. Kemudian pada furnitur sendiri, terdapat penggunaan 9 furnitur yang bersifat dapat dipindah-pindahkan. Contohnya pada ruang direktur, mejanya menggunakan kode LF04 yang berarti meja tersebut merupakan meja direktur dengan penggunaan kaca 20 mm, kayu solid, dan aluminium dengan finishing HPL dan cat hitam yang berukuran 200 x 85 x 75 cm. Berikut merupakan salah satu contoh dari furnitur yang digunakan. Yang pertama terdapat tampak atasnya. Kemudian terdapat tampak depan dan tampak samping. Meja ini merupakan meja kerja yang digunakan oleh karyawan di ruang kerja. Meja ini menggunakan material MDF dengan finishing HPL pada bagian atas dan bagian samping, dan terdapat penggunaan material aluminium dengan finishing cat hitam pada rangka-rangkanya. Kemudian untuk furnitur yang kedua terdapat yang dijelaskan tadi, yaitu meja direkturnya. Pertama terdapat tampak atasnya, kemudian tampak depan dan tampak samping, serta potongannya. Pada bagian atas meja direktur terdapat penggunaan material tempered glass dengan tebal 20 mm, dan terdapat penggunaan material kayu solid pinus dengan finishing cat putih. Dan pada rangka kakinya terdapat penggunaan material aluminium dengan tebal 50 mm yang berbentuk S. Kemudian aksesoris yang digunakan terdapat 10 jenis. Mayoritas dari aksesoris yang digunakan merupakan tanaman hidup. Tetapi tanaman hidup yang digunakan mayoritas merupakan tanaman indoor, sehingga tidak perlu dikhawatirkan mereka dapat bertahan hidup atau tidak, karena tanaman indoor sendiri memiliki durabilitas yang tinggi karena mereka dapat bertahan di ruangan tanpa memerlukan sinar cahaya matahari dan air yang banyak.
Contohnya merupakan salah satu aksesoris yang menggunakan kode aksesoris dengan nomor 8, yaitu tanaman hias merambat dengan frame kayu mahoni dengan finishing natural. Tanaman ini merupakan tanaman merambat yang dapat bertahan di ruang tertutup. Pada aksesoris ini terdapat penggunaan mesh besi stainless steel dan penggunaan frame kayu mahoni. Kemudian aksesoris yang kedua terdapat penggunaan aksesoris kaca dinding. Kemudian yang ketiga terdapat aksesoris dengan kode nomor 10, yaitu panel kayu palet dengan logo kantor. Pertama-tama, dari tampak depan kantor, terlihat ram di sisi kanan dan terdapat penggunaan teras di sisi kiri kantor. Kemudian memasuki kantor, pengunjung dapat memasuki melewati pintu yang di kanan dan kemudian akan disambut oleh area resepsionis. Area resepsionis menggunakan plafon kayu yang kemudian dipadukan dengan penggunaan tembok yang menggunakan material kayu dan cat dinding. Pada area resepsionis sendiri terdapat penggunaan furnitur meja resepsionis yang dipadukan dengan penggunaan lampu gantung. Terdapat lampu gantung rotan pada area kiri yang terletak di atas area meja dan sofa. Pada perancangan kantor tidak menggunakan AC dalam pertimbangan supaya tanaman-tanaman tersebut dapat bertahan, dan sebagai gantinya menggunakan humidifier ataupun kipas angin. Kemudian pada sisi kiri ruang resepsionis terdapat area ruang meeting. Area ruang meeting menggunakan plafon yang menggunakan besi hollow gantung. Pada sisi samping besi gantung tersebut terdapat penggunaan tanaman gantung dengan jumlah 6 tanaman dengan paduan lampu gantung rotan di tengahnya. Terdapat bukaan yang merupakan jendela pivot pada area ruang meeting untuk memberi masukan ataupun sirkulasi masuk dan keluar untuk pencahayaan dan penghawaan alami. Kemudian terdapat penggunaan susunan bambu pada dinding di ruang meeting. Meja di ruang meeting juga merupakan custom furniture yang dimana pada area tengah meja terdapat colokan dengan jumlah 7 colokan untuk dapat digunakan oleh pengguna ruang meeting. Kemudian di belakang ruang resepsionis, yang pertama terdapat ruang estimasi. Ruang estimasi dapat dimasuki dari sisi samping bangunan. Kemudian di sebelah ruang estimasi terdapat ruang toilet pria yang dimana terdapat area WC atau monoblok di salah satu sisi, kemudian di sisi sampingnya terdapat penggunaan ruang shower. Hal yang serupa juga terdapat pada area ruang toilet wanita, yaitu terdapat area monoblok dan ruang shower dan ruang vanity. Kemudian keluar dari lorong, sivitas akan disambut oleh pemandangan ruang kerja yang dimana pada sisi kanan ruang kerja terdapat area ruang locker dan pantry. Pantry didesain dengan ukuran kecil karena hanya digunakan untuk jam istirahat supaya karyawan tidak perlu keluar dari kantor apabila ingin mencari makanan atau minuman. Dengan begitu, resiko kecelakaan atau musibah dapat dikurangi ataupun dicegah. Terdapat penggunaan tanaman hijau di sekitar kantor untuk mendukung konsep biofilik. Furnitur yang digunakan memiliki ciri khas
kaki yang ukuran rangka kaki yang kecil dan menggunakan bentuk yang agak simpel untuk mendukung tema kontemporeri. Kemudian, area ruang meeting dapat terlihat dari kedua sisi, yaitu ruang resepsionis dan ruang kerja melalui jendela mati. Kemudian terdapat juga area pintu untuk dimasuki oleh karyawan apabila ingin mengakses ruang meeting. Di samping itu terdapat akses masuk khusus untuk karyawan, yaitu pintu pivot. Dan di sebelahnya terdapat jendela mati, kemudian terdapat jendela pivot, seperti di ruang meeting untuk memasuki atau membiarkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Ruang kerja memiliki partisi, yang dimana pada zaman sekarang dibutuhkan untuk pertama, selain pada pandemi COVID, juga dapat membantu menjaga jarak dan memberi privasi untuk pekerja. Kemudian ruang kerja yang menggunakan plafon rangka besi hollow gantung seperti di ruang meeting dengan ukuran yang lebih luas atau lebar dengan penggunaan kipas angin plafon, dan terdapat penggunaan tanaman gantung seperti di ruang meeting. Namun pada ruang kerja sendiri terdapat penggunaan tanaman merambat di dinding yang dibantu dengan penggunaan mes besi dan penggunaan dinding bambu dengan bentuk unik seperti ini. Kemudian dari area ruang kerja, pekerja dapat mengakses ruang arsip yang berada di tengah-tengah kantor, yang berada di antara ruang direktur utama dan ruang direktur teknik dan manajemen keuangan. Kemudian pada sisi kanan tembok terdapat dua pintu yang dapat menuju ke yang pada area kanan menuju ke kantor ruang direktur keuangan, yang kiri menuju ke kantor ruang direktur teknik. Pada kedua ruang direktur ini memiliki kesamaan, yaitu penggunaan tanaman merambat yang dipadukan dengan penggunaan tembok dinding kayu. Lalu pada bagian belakang dari tempat direktur terdapat penggunaan corkboard yang dimana dapat membantu direktur dalam memanajemen atau mengatur pekerjaannya. Seperti yang tadi saya bilang, hal serupa terdapat juga di ruang direktur teknik, yaitu penggunaan tanaman merambat dan penggunaan dinding kayu, yang dimana hanya terdapat perbedaan di mana peletakan dinding dan tanaman dan jenis tanaman yang digunakan. Seperti ruang direktur keuangan terdapat penggunaan corkboard dengan ukuran yang besar untuk membantu direktur dalam manajemen pekerjaannya. Di seberang ruang direktur teknik terdapat ruang direktur utama. Ruang direktur utama terdapat sofa dan coffee table untuk dapat menyambut tamu atau klien yang memasuki kantor. Pada area ini terdapat penggunaan jendela pivot untuk membiarkan sirkulasi alami dan dari pencahayaan dan penghawaan. Jendela pivot ini juga mengarah ke arah teras. Seperti ruang direktur yang lain, terdapat juga penggunaan kerangka bambu gantung dan penggunaan tanaman merambat hias dan tanaman hidup di dinding dengan penggunaan dinding bambu. Pada ruang direktur juga terdapat penggunaan lentera lampu gantung rotan. Seperti yang tadi sempat saya bilang pada awalnya, kantor menggunakan atap yang miring, di mana beberapa bagian dinding digunakan untuk menggunakan kaca, yaitu dengan tujuan menggunakan atap skylight, dan setengahnya menggunakan
plafon kayu expose. Untuk memberi privasi pada ruang meeting sendiri, pada bagian atas ruang meeting terdapat penggunaan kaca supaya dapat memberi privasi kepada klien maupun karyawan. Kemudian memasuki area gudang. Area gudang dapat dimasuki dari sisi kanan kantor, yang dimana terdapat akses masuk untuk ke ruang estimasi. Kemudian terdapat area gudang. Yang pertama, area gudang kotor, di mana dapat menyimpan besi-besi maupun kayu yang digunakan pada konstruksi. Memasuki area dalam gudang terdapat gudang bersih, di mana pada kantor dapat menyimpan segala jenis keramik atau ubin yang diperlukan untuk konstruksi. Begitulah dari 3D-nya, kemudian saya akan menampilkan animasi dari hasil perancangan kantor. Sekian dari presentasi saya hari ini. Maafkan apabila terdapat kesalahan kata pada presentasi kali ini. Kemudian saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Eka Dek Pranajaya, STMT IAI, dan kepada Bapak Dion Eko Prihandono, STM SE, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Studio Desain Interior 4, dan kepada Bapak Ika Dek Widyana, SDS, selaku asisten dosen dari mata kuliah Studio Desain Interior 4. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih.